Kepada media Korea, Shin Tae-yong pamer loyalitas supporter timnas Indonesia. Jelang Piala Asia U23 2024, AFC lempar pujian buat Shin Tae-yong. Erick Thohir temui dan salaman dengan kiper Emil Audero, kode dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Dambakan tiket ke Olimpiade 2024, Shin Tae-yong berujar tak sungkan pasang target tinggi. Jelang Piala Asia U23 2024, AFC lempar pujian buat Shin Tae-yong. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Piala Asia 2024 yang bakal berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Dalam ajang ini, tim asuhan Shin Tae-yong bergabung dalam grup A bersama tim tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania U23. Jelang menghadapi ajang 2 tahunan ini, AFC merilis artikel soal peserta Piala Asia U23 2024. AFC berbagi bagaimana tim-tim peserta ini bisa tampil di Piala Asia U23 2024. AFC pun menjelaskan bagaimana perjuangan tim Merah Putih agar bisa tampil di putaran final Piala Asia U23. AFC juga menyatakan bahwa timnas U23 Indonesia akan menjalani debutnya di ajang ini. Pasalnya, sejak turnamen ini pertama kali digelar, timnas U23 Indonesia tak pernah lolos ke putaran final sebelum 2024. Oleh karena itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjadi tim debutan di Piala Asia U23. Dengan Indonesia tampil sebagai tim debutan, AFC pun melempar pujian buat Shin Tae-yong yang berhasil mencetak sejarah. Menurut AFC, penampilan Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 pada September lalu luar biasa. Penampilan luar biasa itu membuat timnas U23 Indonesia berhasil lolos ke putaran final untuk menjadi tim debutan turnamen. Tim debutan timnas U23 Indonesia akan menikmati penampilan pertama mereka di Piala Asia 2024, tulis AFC dalam situs resminya. Menurut AFC, timnas U23 Indonesia bisa menjalani debutnya di ajang 2 tahunan ini karena tangan dingin Shin Tae-yong. AFC menilai bahwa juru taktik asal Korea Selatan itu berhasil menukangi timnas U23 Indonesia dengan mengesankan dengan mampu menunjukkan kualitas yang bagus. Timnas U23 Indonesia pun bisa lolos ke putaran final Piala Asia 2024 dengan relatif mulus. AFC bahkan menyinggung soal bagaimana timnas U23 Indonesia menang terlalu mudah dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024. Penampilan luar biasa yang ditunjukkan mereka mampu membuat Garuda Muda langsung memimpin puncak klasemen grup K. Pelatih Shin Tae-yong yang juga menangani tim senior telah mengarahkan mereka melalui penampilan kualifikasi yang mengesankan, tulis AFC. Kemenangan atas Taiwan 9-0 dan Turkmenistan 2-0 membuat timnas U23 Indonesia memuncaki grup K dengan cepat, tegas AFC. Empat pemain timnas U23 Indonesia jadi tumpuan Shin Tae-yong di Piala Asia 2024. Timnas U23 Indonesia akan memulai petualangan pertamanya di Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda akan menantang Qatar pada Senin 15 April mendatang. Persiapan telah dijalani Indonesia sejak awal April 2024 dengan menggelar pemusatan latihan di Dubai. Shin Tae-yong juga telah menentukan daftar 23 pemain yang akan memperkuat Indonesia di Piala Asia U23. Kekuatan Indonesia pun menjadi sorotan karena dihuni pemain-pemain yang sudah mentas di tim senior. Tercatat ada 13 pemain yang sudah menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas senior Indonesia. 4 diantaranya dinilai akan menjadi tumpuan di Piala Asia U23. Di pos penjaga gawang, Hernando Ari Sutaryadi diperhitungkan dengan pengalamannya di level internasional. Kiper Persebaya itu telah mencatat 12 caps bersama tim senior. Hernando akan bahu-membahu mengawal pertahanan timnas U23 bersama Justin Hubner. Peran Hubner pun dianggap vital menyusul absennya Alfa Andra Dewangga, Elkan Bagot, dan Nathan Chuaon. Ia menjadi satu-satunya pemain abroad di barisan pertahanan Indonesia. Sementara itu, Ivar Jenner akan menjadi tumpuan di lini tengah skuad Garuda Muda. Dengan postur 186 cm, Ivar menutup celah Indonesia yang kesulitan mendapat gelandang jangkar. Kreativitasnya dalam mengatur ritme permainan dan juga visi bermainnya akan sangat diandalkan Shin Tae-yong.
Terakhir, Marcelino Ferdinand merupakan kartu as Coach Shin Tae-yong di tim nasional. Gelandang KMSKD Inse sudah menjadi tumpuan sejak di Timnas U20. Marcelino bisa mengisi beberapa posisi dari gelandang, sayap, hingga penyerang bayangan. Lewat rilis di situs resminya, AFC menilai Indonesia bisa memberi kejutan di Piala Asia U23. Coach Shin akan memiliki skuad yang sangat berpengalaman dengan beberapa pemain yang bersinar untuk timnas senior dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim dengan pemain seperti Hernando Ari, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Hubner yang harus diwaspadai, tulis AFC dalam rilisnya. Pernah diandalkan Shin Tae-yong, pemain naturalisasi ini berhasrat kembali perkuat timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah Ezra Walian. Nama Ezra menghilang dari daftar panggilan timnas Indonesia dalam kurun 2 tahun terakhir. Ia tercatat terakhir kali mengenakan kostum merah putih pada leg kedua semifinal Piala AFF tahun 2020. Setelah itu, Ezra tak pernah lagi dipanggil ke timnas Indonesia. Coach Shin tampaknya masih mencari-cari formula yang tepat untuk mengembalikan ketajaman di lini depan. Hampir 3 tahun sudah Ezra tidak lagi memperkuat timnas Indonesia. Namun striker berusia 26 tahun itu mengungkapkan hasratnya untuk kembali masuk ke dalam skuad. "Saya ingin kembali ke tim nasional," kata Ezra dalam cuplikan video Martalks milik Mark Klok. "Saya ingin menjadi pemain dengan banyak lagi pertandingan untuk tim nasional," tegas striker Persib Bandung itu. Jika ditotal, Ezra memiliki 9 penampilan bersama timnas Indonesia dengan torehan 3 gol serta 1 assist. Pemain yang dinaturalisasi pada 2017 itu cukup baik ketika dipercaya tampil. Hanya saja penampilan Ezra di level klub menurun. Di Liga 1 musim ini, ia memang rutin mendapat kesempatan tampil. Sayangnya koleksi 2 gol dan 3 assist dari 28 laga tentu dianggap kurang. Sementara pada Liga 1 musim lalu, Ezra tampil 22 kali dengan catatan 1 gol. Hal itu tampaknya menjadi pertimbangan Coach Shin untuk tidak memanggilnya dalam 2 tahun terakhir. Patut dinanti apakah Ezra bisa kembali memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Jadwal terdekat adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan memainkan 2 pertandingan pada Juni 2024. Kepada media Korea, Shin Tae-yong pamer loyalitas supporter timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menceritakan dukungan besar supporter tanah air. Hal tersebut telah dirasakan Shin Tae-yong sejak pertama datang ke Indonesia pada 2020. Kini namanya semakin diluk-lukan supporter Indonesia, menyusul keberhasilannya memperbaiki tim nasional. Juru taktik asal Korea Selatan itu untuk pertama kali mengantarkan Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Ia juga meloloskan tim Garuda Muda ke putaran final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Kini Indonesia dalam trek positif untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda hanya butuh 1 kemenangan dari 2 laga tersisa untuk mengunci tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Belum lama ini, Coach Shin menceritakan pengalamannya selama di Indonesia kepada media Korea, Sedaily. Shin Tae-yong pun kini digandrungi banyak pengikut dari Indonesia di media sosial. Pengikut Instagram pribadi Shin Tae-yong yang baru dibuat pasca jadi pelatih timnas sudah tembus 2,4 juta orang. Coach Shin merasa dihormati meski hanya mengunggah foto-foto normal. Di Instagram, saya hanya memasang foto pertandingan dengan para pemain kami dan cuma foto harian. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Tetapi saya bersyukur bahwa lebih dari 2,4 juta penggemar mendukung, kata Shin Tae-yong dikutip dari Sedaily. Shin Tae-yong pun mulai merasakan kedekatannya dengan pendukung timnas Indonesia. Hal tersebut membuat Shin Tae-yong selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia. "Saya merasa harus melakukan yang lebih baik," tutur Shin Tae-yong. "Kemanapun saya pergi, orang-orang meminta saya untuk berfoto bersama mereka. Ketika mereka melihat saya di jalan, mereka bersorak dan mengejar saya sambil berteriak Shin Tae-yong," jelas Shin Tae-yong. Nasib Shin Tae-yong sendiri masih belum menentu setelah perpanjangan kontraknya akan berakhir pada Juni 2024 mendatang. PSSI telah mengajukan 2 syarat untuk menambah durasi kontrak STY sebagai pelatih timnas Indonesia.
Syarat pertama telah dipenuhi STY dengan mengantar Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Kini Shin tengah berupaya menyelesaikan target kedua dengan mengantar timnas U23 Indonesia bisa lolos ke 8 besar Piala Asia U23. Erick Thohir temui dan salaman dengan kiper Emil Audero, kode dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui kiper Inter Milan Emil Audero. Keduanya juga bersalaman dan berfoto bersama. Diketahui Erick Thohir sedang dalam lawatan ke Eropa. Selain Emil Audero, ia juga berjumpa dengan mantan bos Inter Milan Massimo Moratti. Emil Audero adalah penjaga gawang kedua Inter Milan di musim ini. Ia dipinjam dari Sampdoria sejak awal musim lalu sampai musim ini selesai. Emil Audero sendiri punya darah Indonesia yang kental. Bagaimana tidak, ia lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 18 Januari 1997. Ayah Emil Audero berasal dari Indonesia dan ibunya dari Italia. Namun sejak kecil Emil Audero telah dibawa ke negeri pizza dan besar di sana. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan, ujar Erick Thohir di Instagram pribadinya. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan, Forza Inter, jelas Erick Thohir. Emil Audero merupakan salah satu pemain keturunan Grade A yang memungkinkan untuk dinaturalisasi membela timnas Indonesia. Namun, kiper berumur 27 tahun itu masih belum menunjukkan minatnya. Sulit panggil pemain, Shin Tae-yong sebut kekuatan timnas Indonesia U23 berkurang. Pelatih Shin Tae-yong menilai kekuatan timnas Indonesia U23 di Piala Asia 2024 mengalami penurunan setelah mereka kesulitan mendatangkan pemain yang berumput di luar negeri. Setidaknya ada 2 pemain yang tak bisa bergabung dengan timnas U23 akibat terkendala dengan agenda kompetisi. SC Heerenveen tidak melepas Nathan Chu Aon karena Piala Asia U23 digelar di luar agenda FIFA. Sedangkan Justin Hubner tak langsung dilepas Cerezo Osaka karena baru bergabung dengan klub J-League. Kendati demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan Hubner akan bergabung dengan tim pada 17 Maret atau 1 hari sebelum pertandingan kedua grup A. Sementara bek Jangkung Elkan Bagot tidak dipanggil karena sedang memulihkan cedera betis. Shin Tae-yong mengakui dirinya merasa tertekan dengan situasi yang dia hadapi. Juru taktik asal Korea Selatan ini juga kembali menyindir Cerezo yang memberikan perlakuan berbeda antara Hubner dan Ryanisio. Nama terakhir dilepas ke Jepang U23 untuk turnamen yang sama. Saya merasa tertekan terkait pemanggilan pemain. Kenyataannya 3-4 pemain tidak bisa bergabung dengan tim. Kekuatan tim akan berkurang, ujar Shin Tae-yong dikutip laman Chosun. Tidak mudah untuk memanggil pemain, terutama yang bermain di J-League. Saya tahu mereka melepas pemain yang diminta pelatih timnas U23 Jepang. Menurut saya pribadi, soal tak melepas pemain sudah merusak semangat olahraga, jelas Shin Tae-yong. Timnas U23 meraih hasil yang tidak terlalu mengecewakan dalam 2 pertandingan uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab. Setelah menelan kekalahan dari Arab Saudi, timnas U23 menaklukkan UEA. Kendati demikian, Shin Tae-yong enggan memberikan komentar terkait 2 hasil uji coba tersebut dengan mengatakan perjalanan kami masih panjang. Dambakan tiket ke Olimpiade 2024, Shin Tae-yong berujar tak sungkan pasang target tinggi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan dirinya tidak pernah gentar memasang target tinggi di setiap tim yang ditanganinya. Shin Tae-yong pun menargetkan timnas U23 lolos ke Olimpiade Paris pada tahun ini. Diketahui Shin Tae-yong saat ini sedang memimpin timnas U23 untuk berlaga di Piala Asia 2024 yang mulai bergulir Senin mendatang di Qatar. Turnamen ini sekaligus menjadi babak penyisihan merebut 3 tiket ke Olimpiade di Paris. Untuk Asia, hanya 3 tim yang berhak lolos, yakni 2 finalis serta peringkat ketiga. Kendati mengakui tidak mudah, Shin Tae-yong menyatakan dirinya akan berusaha membawa Indonesia berlaga di Olimpiade. Tekad itu dipasang Shin Tae-yong berkaca dari keberhasilan tim senior lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, serta berpeluang lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama-tama, saya ingin meraih tiket ke Olimpiade melalui turnamen ini.
Saya pikir itu tidak akan mudah. Tapi menurut saya kita harus selalu menetapkan target yang tinggi. Itu akan memotivasi kami. Kami akan melangkah lebih maju, ujar Shin Tae-yong kepada laman Chosun. Ada tuan rumah Qatar, lalu Australia yang mempunyai fisik bagus, dan Yordania yang selalu menjadi tim menyulitkan di Timur Tengah. Kami satu grup dengan juara dan runner-up Piala Asia, imbuh Tae-yong. Kami bertekad bisa menjadi tim kejutan. Saya selalu menanamkan kepercayaan diri kepada para pemain. Saya yakin bisa melakukannya tidak hanya di ASEAN, tapi juga di AFC, tegas Coach Shin.